Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan mengupas sebuah pertanyaan besar yang mengguncang dunia. Apakah Islam benar di mata Yesus Kristus? Pertanyaan ini bukan sekadar topik teologis. Ini adalah pertarungan tentang kebenaran, keselamatan, dan kekekalan. Karena bila kita salah menjawabnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi nasib jiwa di akhirat. Namun sejak awal saya ingin menegaskan, ini bukan berarti kita membenci umat Islam. Sama sekali tidak. Justru hati kita harus terbakar dengan kasih, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang masih terikat dalam kegelapan. Mereka membutuhkan terang Kristus. Mereka membutuhkan kasih yang sejati. Mereka membutuhkan Injil yang menyelamatkan. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi orangnya, tetapi untuk menyatakan kebenaran agar mereka berbalik dari jalan yang salah. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perhatikan baik-baik, Yesus tidak mengatakan, "Aku adalah salah satu jalan." Dia tidak berkata, "Aku hanyalah seorang nabi yang memberi petunjuk." Tidak, dia menyatakan dengan tegas, "Akulah satu-satunya jalan." Artinya, segala jalan lain, betapapun tampaknya religius, betapapun tampaknya penuh ibadah, tidak akan pernah membawa manusia kepada Allah Bapa, kecuali melalui Yesus Kristus. Inilah fondasi iman Kristen. Dan inilah juga titik paling tajam yang membedakan Injil dari ajaran lain, termasuk Islam. Islam muncul sekitar tahun 610 Masehi, 6 abad setelah Yesus disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Seorang pria di Arabia bernama Muhammad mengaku mendapat wahyu dari malaikat yang disebut Jibril. Dari sinilah lahir kitab yang dinamakan Al-Quran. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah ajaran itu selaras dengan pengajaran Yesus? Apakah Islam melanjutkan Injil atau justru menyimpang darinya? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada melalui salib Kristus. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Namun Islam menolak salib. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan, melainkan ada orang lain yang diserupakan. Dengan kata lain, inti Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus untuk menebus dosa, dihapus. Saudara, jika salib dihapus, maka tidak ada Injil. Jika kebangkitan ditolak, maka tidak ada keselamatan. Maka pertanyaannya jelas, bisakah sebuah ajaran yang menolak salib Kristus benar di mata Yesus? Jawabannya, tidak. Dalam Islam, Yesus atau disebut Isa hanyalah seorang nabi. Ia bukan anak Allah. Ia bukan Tuhan. Ia tidak mati untuk menebus dosa. Tetapi Alkitab berkata berbeda. Yohanes 1 ayat 1 dengan tegas menyatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dan Yohanes 1 ayat 14 menambahkan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Itulah Yesus Kristus. Bukan sekadar nabi, tetapi firman yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Jika Islam menurunkan Yesus dari posisi ilahinya, maka Islam tidak sedang memuliakan Yesus, melainkan menyangkalnya. Yesus sendiri sudah memperingatkan. Dalam Matius 24 ayat 24, ia berkata, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga." Yesus tahu bahwa setelah dia naik ke surga, akan muncul tokoh-tokoh yang mengaku nabi, membawa ajaran baru, dan mengaku berbicara atas nama Allah. Tetapi nyatanya mereka menyesatkan banyak orang. Apakah Islam termasuk bagian dari nubuat ini? Mari kita lihat ciri-cirinya. Menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak salib, mengaku sebagai pewahyuan baru, menyebut dirinya nabi terakhir. Semua ini cocok dengan nubuat yang Yesus sampaikan. Namun ingat saudara,
Sekali lagi, ini bukan panggilan untuk membenci umat Islam. Justru sebaliknya, kita dipanggil untuk mengasihi mereka. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mereka membutuhkan kebenaran itu. Mereka membutuhkan Injil. Mereka membutuhkan salib Kristus. Karena tanpa itu, tidak ada keselamatan. Hari ini ada lebih dari 2 miliar Muslim di seluruh dunia. Mereka berdoa, mereka beribadah, mereka berusaha mencari Allah dengan kesungguhan. Tetapi tanpa Yesus, semua itu tidak membawa kepada keselamatan. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tidak ada pintu lain, tidak ada jalan lain." Inilah fakta keras yang sering sulit diterima. Tetapi kasih sejati harus berani berkata jujur. Lebih baik kita disalahpahami karena mengatakan kebenaran, daripada kita diam dan melihat miliaran jiwa binasa tanpa Kristus. Alkitab juga menubuatkan bahwa di akhir zaman akan terjadi peperangan rohani besar antara terang dan gelap. Wahyu 13 berbicara tentang binatang yang menyesatkan banyak bangsa, memaksa mereka menyembah, bahkan menganiaya orang-orang kudus. Kita melihat benih itu sudah bekerja hari ini. Ajaran yang menolak Kristus, yang menolak salib, yang memusuhi orang percaya, semua itu adalah bagian dari rencana kegelapan untuk melawan Yesus. Tetapi kita tahu akhirnya. Filipi 2 ayat 10 dan 11 berkata, "Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Pada akhirnya, semua agama, semua ideologi, semua nabi palsu, semua kuasa gelap akan tunduk di bawah kaki Yesus Kristus. Saudara-saudari, pertanyaannya kembali ke kita. Apakah Islam benar di mata Yesus Kristus? Fakta Alkitab menjawab dengan tegas, tidak. Karena hanya Yesus jalan keselamatan, hanya salib yang menyelamatkan, hanya kebangkitan Kristus yang memberi hidup kekal. Itulah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Tetapi mari kita bawa kebenaran ini dengan hati yang penuh kasih. Jangan dengan kebencian, tetapi dengan doa, dengan belas kasihan, dengan kerinduan agar jiwa-jiwa yang tersesat boleh diselamatkan. Mungkin ada di antara kita yang punya sahabat Muslim, tetangga Muslim, bahkan keluarga Muslim. Jangan menjauhi mereka, kasihilah mereka, doakan mereka. Dan ketika ada kesempatan, bagikan Injil dengan lemah lembut, karena hanya Injil yang berkuasa menyelamatkan. Yesus Kristus adalah Tuhan, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita teguh di dalam iman ini, sambil terus memberitakan kasih dan kebenarannya, sampai Ia datang kembali. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur,
dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepada-Nya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri,
kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.